Selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi hari ini di hari Senin IHSG terkoreksi di 0,34 setelah beberapa hari kemarin dia rally naik berturut-turut, kecuali di 2 hari ini yang turun hanya kecil-kecil gitu kan. Dan hari ini juga asing masih melakukan akumulasi yang cukup masif, walaupun tidak semasif yang kemarin sampai triliun, tapi menurutku di 553 billion ini adalah angka yang masih tergolong besar. Dimana hari ini kalau kita lihat turnover di IHSG sendiri mencapai 16 triliun. Jadi masih cukup bagus sepertinya volumenya untuk IHSG sendiri. Ya harusnya besok masih ada koreksi-koreksi tipis dulu di awal-awal seperti itu, dan nanti di pertengahan eh, apa namanya masih bisa naik atau enggaknya tergantung dari bagaimana pasar-pasar yang ada di bursa efek sendiri. Kayak contohnya hari ini Kowal juga mulai naik tinggi, ya besok kita lihat aja seperti apa. Dan konstruksi hari ini juga masih terkoreksi seperti yang kita bahas di minggu kemarin, bahwasanya harusnya konstruksi itu koreksi dulu. Makanya kita kasih judul konstruksi koreksi harga mati ya gitu kan di video sebelumnya. Kalau bisa dicek teman-teman, dicek terlebih dahulu. Di minggu kemarin kita udah ngasih tahu bahwa konstruksi harusnya koreksi terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Buat teman-teman yang belum gabung grupnya belajar trading, bisa masuk ke grupnya belajar trading. Jadi di sini buat teman-teman yang seumpama jarang bisa memantau, bisa menunggu rekomendasi-rekomendasi, tapi kita ulangi lagi, semua disclaimer on, tergantung dari teman-teman, tidak ada paksaan jual maupun beli karena kami bukan petugas finansial dari teman-teman, seperti itu. Ya seperti itu ya buat teman-teman. Insya Allah linknya nanti bakal aku kasih di deskripsi seperti itu. Jadi kita bahas terlebih dahulu, ada WG, Weton, WSBP, PTPP, ADI, Wika, dan Waskita. Ada 7 saham yang bakal kita bahas. Yang pertama kita bakal bahas terlebih dahulu WG, dimana WG hari ini nggak terkoreksi, dia awalnya naik lalu dibawa turun, tapi ditutup di previous close sama seperti di hari kemarin. Akumulasi asing cukup banyak, 400 juta. BK, EP, YB melakukan akumulasi, YP retail melakukan akumulasi. Kalau kita lihat secara broker summary-nya untuk WG, sebentar. Nah, ini dia. WG dikoreksi sama Bandar ya, walaupun asingnya beli, tapi Bandar masih koreksi tipis-tipis seperti itu. Kalau kita lihat secara teknikalnya untuk WG sendiri, ya seperti yang kita bahas di minggu kemarin, harusnya dia turun sampai titik supportnya dulu di 200 sampai 202. Dan benar saja hari ini dia sampai ke 202. Tapi sayangnya saya tidak kebagian seperti itu. Tapi tidak perlu berkecil hati, karena kalau kita melihat dari MACD-nya, dia udah mulai eh, mengecil seperti itu. Bar chart di bawah 0 juga mulai turun. Dia harusnya besok masih koreksi lagi, karena volumenya hari ini juga walaupun tidak terlalu besar, tapi lebih besar daripada hari kemarin pada saat hijau. Harusnya ya mentok-mentok dia koreksi di 200 sampai 202. Tinggal besok kita lihat apakah volumenya bagus atau enggak kayak gitu kan. Ya kalau bagus kita bisa beli-beli di 202 atau 204 dengan target dia 220. Seperti itu untuk WG. Buat teman-teman yang mau akumulasi nih, bisa nih mungkin di 202 teman-teman bisa beli. Nanti kalau 200-nya jebol, jual dulu aja. Kita tunggu masuk ke area 200 lagi, atau tunggu sekalian di 190. Seperti itu untuk WG. Kita lanjut ke saham kedua. Di saham kedua ada Weton, dimana Weton juga hari ini tutup di previous close sama seperti di hari kemarin, dimana asing net buy cukup banyak, 600 juta. BK lagi-lagi melakukan akumulasi, dan penjualan paling banyak EP dan juga CC. Kalau kita lihat secara broker summary-nya untuk Weton sendiri, dia diakumulasi untuk hari ini. Walaupun secara 5 hari dia masih didistribusi, tapi secara 10 hari 20 hari dia bandarnya masih net buy.
Kalau kita lihat asing juga melakukan net buy tapi tidak terlalu banyak ya, cukup lah, cukup seperti itu, karena weton juga tidak terlalu masif biasanya untuk dinaikkan. Kalau kita lihat ya, analisa kemarin harusnya turun di 270 dulu, ternyata sampai saat ini dia belum diturunkan sampai 280-nya pun belum kayak gitu. Berarti bisa jadi dia ada support sekarang dibentuknya di 280 terlebih dahulu. Kalau 280-nya jebol baru ke 270. Jadi seperti itu. Kalau kita lihat ya sama seperti saham yang lain, MACD juga udah mulai menipis. Harusnya masih ada koreksi kayak gitu. Tinggal kita lihat IHSG besok mau dibawa kemana. Jadi seperti itu. Targetnya kalau bisa ke 180 dulu enak. Nanti mau ke 300, TP-nya juga agak banyak ya, sekitar 9%, 8%-an itu. Tapi volume hari ini juga masih terlampau kecil, jadi ya let's say buat besok apakah volume udah mulai kembali naik atau belum. Kita lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada WSBP, di mana WSBP hari ini hanya terkoreksi 1 tik atau 0,61%. Di mana WSBP juga akumulasi asing. BK lagi-lagi melakukan pembelian di saham konstruksi. Jadi kalau kita lihat pakai broker summary-nya untuk WSBP, dia juga diakumulasi sama bandar dia. Asing juga melakukan akumulasi, tapi overall asing masih keluar distribusi. Untuk bandar masih net buy, tapi cukup tipis menurutku untuk di WSBP. Kalau kita ingat di video sebelumnya WSBP kita pernah bilang harusnya dia turun dulu ke 160, dan ternyata diturunkannya ya tipis-tipis 162. Ya semoga aja 160 tetap dijaga. Walaupun MACD dia juga mulai menipis kayak gitu, tapi bagusnya volumenya juga tipis. Harusnya dia ditutup aja di 160 ya, maksimal dia jangan sampai turun di 150-nya. Maksimal di 160, udah jangan sampai diturunin lagi. Kalau diturunin ada potensi ke 155, 150. Bahaya di situ. Ya kita lihat aja besok bakal dibawa kemana, tapi targetnya masih bisa ke 170, 180. Karena dulu pernah kita buat di grupnya belajar saham, kalau nggak salah di harga 132 kita buat target di 200 untuk Windows dressing. Seperti itu ya buat teman-teman dari WSBP. Kita lanjut ke saham berikutnya aja biar cepet juga. Di saham berikutnya ada PTPP yang turun 2 tik atau 0,84%, asing net sell, dan pembelian paling banyak DR dan juga HD. BK tidak terlihat di sini berbeda dari sebelumnya. YU AK jualan. Kalau kita lihat pakai broker summary-nya untuk PTPP, dia juga diakumulasi tapi cukup tipis. Asing net sell secara keseluruhan. Jadi masih perlu hati-hati buat PTPP, belum ada pergerakan lagi dari asing. Ada yang pernah tanya PTPP kenapa lambat, ya memang dari tahun ke tahun keluhannya sama untuk PTPP, dia bergerak yang paling lambat setelah WSKT. Jadi hari ini dia turun, volumenya juga ikut turun, MACD-nya juga mulai ikut turun juga. Yang penting jangan sampai membentuk dead cross. Dia udah berada di overbought atau jenuh beli. Jadi harusnya dia koreksi ke 150, 1150-nya itu mungkin kayak gitu. Masih ada peluang ke 1150 untuk dikoreksi. Targetnya berapa? Targetnya aduh, PTPP ini dia kadang-kadang iseng cuman ke 1200 doang. Ya target jauhnya ke 1300 lah, tapi menurutku mungkin harusnya bisa ke 1300, 400. Seperti itu untuk Windows dressing. Kita lanjut ke saham berikutnya. Bang, kenapa nggak mau targetin yang jauh aja? Karena di Windows dressing kali ini jalannya agak kecepatan, jadi takutnya nanti malah membuat teman-teman terlalu berekspektasi tinggi. Seperti itu ya buat teman-teman ya. Kita lanjut di saham ADI. ADI hari ini sempat turun cukup banyak 2% tadi, dan ternyata ditutup di 0,91%. Asing net buy,
pembelian paling banyak KIYP dan juga BK. Lagi-lagi BK masuk ke saham konstruksi. Kalau kita lihat secara broker summary-nya untuk ADI, dia di distribusi sama bandar secara keseluruhan, asing diakumulasi, tapi di 20 hari sebenarnya asingnya masih net sell, masih distribusi. Seperti itu. Kalau kita lihat secara teknikalnya untuk ADI, ya ADI seperti yang kita harapkan, dimana dia harusnya turun ke 1050 terlebih dahulu. Turun ke 1050 karena dia udah jebol dari MA5 dia, ya kemungkinan masih ada peluang harapan ke 1050 dulu. Ada peluang ke 1050. MACD dia juga udah mulai menipis. Dia udah mau membentuk dead cross, jangan sampai ya buat teman-teman, jangan sampai dead cross. Ya semoga lah masih bisa dipertahankan. Dan juga MACD stok RSI dia juga udah berada di tengah-tengah. Kemarin sempat overbought seperti itu, dan masih dilakukan distribusi sama bandar-bandarnya. Ya kalau bisa dapat ke 1050, targetnya ke 1150, 1200. Untuk target jauhnya di Windows Tracing mungkin di 1300 bisa untuk ADI. Jadi ya menurutku gain sama risknya cukup menarik seperti itu untuk ADI. Jadi di 1050 cut loss aja kalau di 1035 nya jebol, lalu ada TP-nya di 1200 1300. Seperti itu untuk ADI. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Wika. Wika hari ini juga koreksi pas di support, enak banget tuh di 1300. Ya asing net sell, terus BK nggak kelihatan. Setiap ada asing net sell, BK nggak kelihatan di saham konstruksi. AK, LG, apalagi udah, itu yang agak ngeri. Tapi kalau kita lihat secara broker summary-nya sendiri untuk Wika, dia juga masih didistribusi sama bandarnya, asing juga distribusi. Jadi ya teman-teman pikir dulu lah buat kalau mau masuk gimana nih gitu kan. Ada bandarnya distribusi, asingnya distribusi, apakah masih mau HK-HK kayak kemarin? Banyak yang nyangkut di saham konstruksi, karena aku udah bilang konstruksi wajib untuk koreksi, ya pada nggak percaya, pada bang naik bang HK ya terserah buat teman-teman. Mungkin teman-teman punya trading plan-nya sendiri gitu kan, berbeda dengan trading plan saya masih menunggu untuk koreksi aja seperti itu. Jadi kita lihat Wika juga, dia MACD-nya sepertinya sama seperti yang lainnya. MACD mulai menipis. Kemarin kita sempat bilang harusnya bisa turun ke 1200, ternyata 1300-nya ditahan. Ya kita lihat besok. Walaupun menurutku volumenya masih bagus, harusnya masih uptrend. Volumenya turun pada saat harganya turun untuk Wika. Dia kemarin sempat di overbought dan sekarang udah mulai turun untuk meredakan dulu. Ya dia harusnya ke 1250-nya dulu. Coba kita lihat apakah dia bakal turun dulu atau enggak. Ya buat teman-teman yang suka HK nih, kemarin udah dibilang ada resist di 1355, ternyata bener dijedotin berapa kali, 1 2 3, hampir 3 kali, ternyata dibawa turun dulu. Jadi jangan terlalu berambisi gitulah, harus punya trading plan yang benar. Kalau teman-teman beli di resisten dan ternyata resistennya cuma jedot doang, gimana? Mau apa yang teman-teman lakukan? Ya udah tunggu aja. Ya nggak apa-apa, itu pilihan yang bagus, tapi teman-teman jadi rugi waktu seperti itu. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham terakhir ada WSKT. WSKT hari ini koreksi di 970, terus asing net sell, BK masuk, penjualan paling banyak ZP, FZ, AK. Ya seperti biasa waskita untuk naik cukup lambat, untuk turun cukup dalam. Seperti itu. Jadi buat teman-teman pasti bisa merasakan yang udah pegang waskita. Ya saya lebih memilih saham yang lain daripada waskita. Asing bandar net sell, asing juga net sell, tapi overall asing masih net buy. Seperti itu. Kalau kita lihat dari segi teknikalnya untuk WSKT, boom. Ini dia WSKT, kita pernah bilang harusnya turun ke 920 dan mungkin bisa ke 950 dulu nih. Karena
hari ini koreksi yang cukup dalam, harusnya di 950 bisa lah yuk. Dan juga MACD juga udah mulai menipis, tapi masih lebih tebel daripada yang lain. Seperti itu. Ada tembok di 920, diingat-ingat itu aja. Ya mungkin teman-teman yang mau beli di 950, 940 boleh. Tapi tetap diingat ada support di 920. Target berapa? Target di 1100. Ya kenapa? Karena ya waskita cukup lambat seperti biasa yang teman-teman tahu. Waskita, PTPP, seperti itu. Jadi teman-teman memang harus tahu sifat-sifat dari saham yang teman-teman beli. Jadi seperti itu buat teman-teman yang beli di saham konstruksi, gunakan trading plan dengan baik, gunakan psikologis yang matang untuk membeli saham-saham di dekat-dekat windows dressing. Terlebih lagi kemarin juga IHSG udah naik cukup tinggi, jangan terlalu optimis. Mungkin perlu sedikit bumbu-bumbu pesimis buat kita membeli saham seperti itu agar kita punya trading plan yang matang. Jadi gitu aja dulu buat teman-teman semua, yang saya analisa ini adalah disclaimer on. Saya tidak pernah memaksa buat teman-teman untuk menjual atau membeli saham dari teman-teman, dan saya bukan penasihat finansial teman-teman. Jadi gitu aja dulu. See you next time. Bye bye.